Akhirnya Hari Komedi Nasional disahkan. Ya. Seperti apa Om? Ya tentu bahagia ya. Patut kita syukuri bahwa ini adalah anugerah dari Allah SWT. Seniman Komedi Indonesia punya hari yang spesial, hari yang bisa dirayakan, dan ini bukan hanya milik Paski saja, sekelompok satu saja, tapi juga milik seluruh seniman komedi Indonesia. Mungkin apa sih harapan kedepannya nih dengan adanya Hari Komedi Nasional, makin banyakkah melahirkan komedi-komedi baru atau seperti apa? Satu tantangan kedepannya tentu kita organisasi yang perlu membuat sesuatu yang bisa melahirkan seniman-seniman komedi yang baru gitu. Dan ini tentu sebuah tantangan gitu ya. Dan soalnya begini, memang tingkat kematian seniman komedi itu lebih tinggi daripada tingkat kelahiran. Nah itu salah satu tantangan yang buat kita. Mungkin kedepannya kita akan bikin sebuah kompetisi untuk melahirkan seniman komedi yang baru gitu. Memperjuangkan selama 11 tahun. Ya, mungkin memperjuangkan 11 tahun kita hari ini Hari Komedi Nasional, dan setelah ini dapat, jangan sia-siakan. Harus kita gunakan momen ini sebagai tonggak awal bagaimana kedepannya kita harus lebih maju lagi, dan teman-teman seniman komedi Indonesia lebih sejahtera lagi, dan tentu memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Kita berkolaborasi dengan berbagai pihak. Oke, Om, selain hari bahagia karena Hari Komedi Nasional sudah disahkan, kemarin juga habis menikahkan putrinya. Seperti apa nih Om Jarwo? Ada kaitannya? Nggak ada kaitan sama Hari Komedi Nasional dengan menikahkan anak saya yang kedua. Tapi memang ini waktu yang nggak ada perencanaan ataupun itu. Mungkin ini sudah ketentuan yang Allah berikan kepada saya sebagai Ketua Umum Paski, dan itu runtut waktunya. Anak saya menikah tanggal 6 September, kemudian disusul dengan Hari Komedi Nasional 27 September. Ya, kedua-duanya patut saya syukuri. Ada momen haru juga nggak sih Om saat pernikahan anak gitu? Kan Om Jarwo kan terkenal ngelawak mulu gitu. Ya harulah. Namanya ini anak kedua saya, anak bungsu soalnya. Sekarang udah diambil sama cowok lain. Sekarang tinggal berdua sama istri saya. Patah hati ya? Patah hati, broken heart. Tapi kan ini tinggal berdua sama istri. Iya. Biasanya kan masih ada anak bungsu. Betul. Ini kegiatannya apa sih, kan udah sama saling berdua. Kegiatan kalau bulan madu nggak kayak bulan madu di awal dulu ya. Lebih semangat. Sekarang ini apa ya, kayak istri itu seperti teman ya. Karena udah 33 tahun menikah dengan istri, udah seperti teman gitu, saling melengkapi, saling apa ya, saling ya pokoknya saling bersatu lah pokoknya ya. Bagaimana supaya ini tetap bertahan sampai ajal menjemput. Tapi seberat apa sih Om melepaskan anak bungsu untuk pernikahan yang gitu? Seberat waktu Timur lepas dari NKRI. Begitu beratnya. Tapi itu mungkin jalan terbaik. Itu udah ketentuan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Harus kita terima dengan baik, kita terima dengan ikhlas, dan yang penting kedua belah pihak tetap harmonis, tetap bersahabat, tetap tidak lupa dan saling mengunjungi gitu. Anak saya misalnya kalau udah menikah, tolong beberapa hari ya seminggu sekali lah nginep di rumah saya gitu, supaya nggak terasa kehilangan banget gitu. Oh, berarti masih posesif ya bapaknya ya? Masih posesif. Mungkin dah beberapa bulan lagi mungkin baru bisa kali. Tapi cukup kesepian nggak sih Om saat akhirnya sekarang? Iya. Kan berbeda pastinya kan suasananya. Pasti teman-teman semua ini penonton bakal merasakan bagaimana yang saya alami. Dulu saya juga beranggapan seperti itu. Waktu berpisah dari orang tua saat menikah, dan itu saya rasakan sekarang. Bagaimana sepinya rumah,
berhari-hari gitu ya nggak ada anak. Ya akhirnya ya udah paling kita lebih banyak berkegiatan aja. Kalau misalnya sekarang lebih sering jalan berdua kita. Kayak pacaran ya? Iya kayak pacaran. Oke, udah? Ya, udah ya. Oke, terima kasih Pak. Lu dari sini ke situ. Ini nih kabur. Akhirnya Hari Komedi Nasional disahkan. Ya, Seperti apa Om? ya tentu bahagia ya. Ya patut kita syukuri bahwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seniman Komedi Indonesia punya hari yang spesial, hari yang bisa dirayakan, dan ini bukan hanya milik Paski saja, sekelompok satu saja, tapi juga milik seluruh seniman komedi Indonesia. Mungkin apa sih harapan kedepannya nih dengan adanya Hari Komedi Nasional, makin banyakkah melahirkan komedi-komedi baru Ya, atau seperti apa? satu tantangan kedepannya tentu kita organisasi yang perlu membuat sesuatu yang bisa melahirkan seniman-seniman komedi yang baru gitu. Dan ini tentu sebuah tantangan gitu ya. Dan soalnya begini, memang tingkat kematian seniman komedi itu lebih tinggi daripada tingkat kelahiran. Nah itu salah satu tantangan yang buat kita, mungkin kedepannya kita akan bikin sebuah kompetisi untuk melahirkan seniman komedi yang baru gitu. Memperjuangkan selama 11 tahun. Ya, Mungkin seperti perjuangkan 11 tahun kita hari ini Hari Komedi Nasional, dan setelah ini dapat, jangan sia-siakan. Harus kita gunakan momen ini sebagai tonggak awal bagaimana kedepannya kita harus lebih maju lagi, dan teman-teman seniman komedi Indonesia lebih sejahtera lagi, dan tentu memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Kita berkolaborasi dengan berbagai pihak. Oke, Om, selain hari bahagia karena Hari Komedi Nasional sudah disahkan, kemarin juga habis menikahkan putrinya. Seperti apa nih, Om Jarwo? Ada kaitannya? Nggak ada kaitan sama Hari Komedi Nasional dengan menikahkan anak saya yang kedua. Tapi memang ini waktu yang nggak ada perencanaan ataupun itu. Mungkin ini juga ketentuan yang Allah berikan kepada saya sebagai Ketua Umum Paski, dan itu runtut waktunya. Anak saya menikah tanggal 6 September, kemudian disusul dengan Hari Komedi Nasional 27 September. Ya, kedua-duanya patut saya syukuri. Ada momen haru juga nggak sih Om saat pernikahan anak gitu? Kan Om Jarwo kan terkenal ngelawak mulu gitu. Ya harulah. Namanya ini anak kedua saya, anak bungsu soalnya. Sekarang udah diambil sama cowok lain. Sekarang tinggal berdua sama istri saya. Patah hati ya? Patah hati, broken heart. Tapi kan ini tinggal berdua sama istri. Iya. Biasanya kan masih ada anak bungsu. Betul. Ini kegiatannya apa sih, kan udah sama saling Berdua. Kegiatan berdua. kalau bulan madu nggak kayak bulan madu di awal dulu lebih semangat. Sekarang ini apa ya, kayak istri itu seperti teman ya. Karena udah 33 tahun menikah dengan istri, udah seperti teman gitu, saling melengkapi, saling apa ya, saling ya pokoknya saling bersatu lah pokoknya ya. Bagaimana supaya ini tetap bertahan sampai ajal menjemput. Tapi seberat apa sih Om melepaskan anak bungsu untuk pernikahan yang gitu? Seberat waktu Timur lepas dari NKRI. Begitu beratnya. Tapi itu mungkin jalan terbaik. Itu udah ketentuan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Harus kita terima dengan baik, kita terima dengan ikhlas, dan yang penting kedua belah pihak tetap harmonis, tetap bersahabat, tetap tidak lupa dan saling mengunjungi gitu. Anak saya misalnya kalau udah menikah, tolong beberapa hari ya seminggu sekali lah nginep di rumah saya gitu, supaya nggak terasa kehilangan banget gitu. Oh, berarti masih posesif ya bapaknya ya? Masih posesif. Mungkin dah beberapa bulan lagi mungkin baru bisa kali. Tapi cukup kesepian nggak sih Om saat akhirnya sekarang? Iya. Kan
berbeda pastinya kan suasananya. Pasti teman-teman semua ini penonton bakal merasakan bagaimana yang saya alami. Dulu saya juga beranggapan seperti itu waktu berpisah dari orang tua saat menikah, dan itu saya rasakan sekarang bagaimana sepinya rumah, berhari-hari gitu ya nggak ada anak. Ya akhirnya ya udah paling kita lebih banyak berkegiatan aja. Kalau misalnya sekarang lebih sering jalan berdua kita. Kayak pacaran ya? Iya kayak pacaran. Oke, udah? Ya, udah ya. Oke, terima kasih Pak. Lu dari sini ke situ. Ini nih kabur.